berlatar di Australia Outback tahun 1880-an. Di gurun gersang itu terjadilah baku tembak antara polisi kolonial versus kelompok geng Burns. Peluru beterbangan, tubuh tumbang, dan darah nyiprat ke pasiran. Setelah kekacauan itu, terkuaklah sebuah penjelasan yang rupanya kepolisian memerangi kelompok Burns. Dikarenakan mereka baru aja bikin kekacauan besar, yaitu ngebantai seluruh keluarga Hopkins di sebuah farm. Do I need to introduce myself? I know here. My brother's taken a bullet. Stanley is in need of medical attention. Polisi setempat yang dipimpin oleh Captain Stanley berhasil menangkap dua anggota geng, yaitu Charlie Burns dan adiknya yang masih bocah, Mikey Burns. Tapi kepala geng mereka, si abang tertua bernama Arthur Burns. Buronan paling ditakuti lolos ke pegunungan liar yang hampir nggak bisa disentuh hukum. Pada dasarnya, Mikey Burns tidak melakukan satupun kejahatan. Dia hanyalah bocah polos yang kebawa arus dosa keluarganya. Di sini, Stanley ngasih tawaran yang jadi inti film ini. Ia nyodorin sebuah proposisi ke Charlie. Charlie, gua kasih lo dua pilihan. Lo bisa nyelamatin adik lo Mikey, atau biarin dia digantung minggu depan. Caranya, lo harus bunuh abang lo sendiri, Arthur. Deal kejam ini bikin Charlie kejebak, dia diem, wajahnya kosong. Kalau dia kabur, Mikey si adik polosnya ini mati. Kalau dia nurut, berarti dia harus membunuh abangnya sendiri sekaligus abang Mikey juga. Dan endingnya Charlie setuju, meski hatinya kebelah dua. Singkat cerita, Charlie dikasih kuda, senjata, dan waktu 9 hari buat ngejar Arthur Burns. Dia pergi sendiri ke arah pegunungan liar yang katanya jadi markas Arthur. Di tengah perjalanan, ia mampir ke farm Hopkins untuk melihat kembali eks kejahatan bersama abangnya. Di momen inilah Charlie mulai merasa sedikit menyesali kekejian yang sudah ia lakukan, apalagi setelah ngelihat salah satu korban adalah bayi yang sayugianya masih ditimang-timang. Sementara itu, Mikey yang dikurung dalam kereta jeruji bersama satu orang lainnya dibawa ke kota. Setibanya di kota, orang-orang tengah lempari Mikey sembari mengumpat dan mencaci maki keluarga Burns. Di hadapan para warga, Stanley mengumumkan bahwasannya kepolisian telah berhasil menangkap 1 dari 3 keluarga Burns, sedangkan 2 lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Mickey dijebloskan ke dalam penjara. Stanley di sana juga berpesan kepada seluruh bawahannya agar merahasiakan pembebasan Charlie meskipun bersyarat, karena jika sampai warga tahu, maka mereka akan sangat-sangat gusar. Siang akhirnya Sirna dan Charlie beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga, sedangkan Mikey mendekam di penjara sembari dijaga oleh opsir yang sedang di alam satunya. Captain Stanley balik ke rumah dan mencoba hidup normal bareng istrinya, Martha Stanley. Martha sebenarnya cuma pengen hidup damai, punya rumah indah di tengah padang pasir, tapi tiap hari harus dengar kabar tentang kekejaman Burns Gang. Scene beralih ke Charlie. Dia jalan sendirian di padang gersang yang luas, kayak neraka terbuka. Gurun Australia nggak kenal belas kasih. Dalam perjalanan, ia mampir di sebuah bar yang tampaknya sepi. Di sana ia bertemu pemburu kepala tua bernama Jelon Lamb. Oh, 1,000 pardons, my dear man. It appears that I am a little scuppered. Permit me to introduce myself. My name is Jelon Lamb. Jelon ini karakternya kayak profesor mabuk yang cerewet, suka ngomongin peradaban, hukum, kekaisaran Inggris, dan betapa dunia ini penuh kebusukan. Dialog mereka dalam, tapi cara Jelon ngomong itu kayak orang sarkas yang udah terlalu lama hidup di neraka. Means of natural selection by Charles Darwin. He claims we are at bottom. Monkeys! What fortune to hunt out here, Mr. Lamb? Some say he sleeps in caves like a beast.
Dari Jelon, Charlie dapat petunjuk arah kalau Arthur sembunyi di pegunungan arah barat ke sana lagi. Dan endingnya, Sena sesekali memperlihatkan sekelebat tempat Arthur Burns berada. Kemudian kamera beralih ke kediaman Stanley. Saat itu ia yang sedang me time bersama istrinya, tiba-tiba didatangi salah satu opsir yang hendak mengabari situasi terkini, yang dimana mereka telah menangkap beberapa suku aborigin dari pegunungan untuk diinterogasi. Stanley bersama penerjemahnya ini, yang memang dari suku aborigin yang telah dijinakkan, segera menginterogasi tahanan ini. Mereka bertanya-tanya tentang Arthur. Awalnya orang-orang itu nggak mengenal Arthur, tapi setelah diperlihatkan brosur foto Arthur, mereka baru ngeh dan memberitahukan lokasi Arthur yang tepatnya di goa pegunungan arah barat. Orang-orang itu menggambarkan sosok Arthur sebagai orang yang keji. Dia bukan manusia, tapi lebih seperti anjing. Dia tidak tidur. Dia selalu duduk di sana sepanjang hari menatap matahari dan bulan. A white man. This man. Kanyo no bolo, nyang aja nih. He's a dog man, never sleep. He's dog. What? He eats dog. No, Captain sir. He is dog. Sementara di luar ruangan, sekumpulan opsir di bawah tenda garansi sedang asyik-asyiknya membicarakan kecantikan dan kemolekan istri Kapten Stanley. Dan semua dari mereka mengakui bahwa sangat ingin mencicipi istri kaptennya sendiri. Di sisi lain, Charlie yang masih berusaha nyari kesempatan buat ketemu Arthur mulai makin galau. Dia sadar kalau ketemu, dia harus bunuh abang kandungnya sendiri. Di tengah perjalanan, dia terkejut ngeliat seekor mayat terbujur dengan tombak menembus badannya. Sore harinya, ia beristirahat dan menyantap buruan yang sepertinya itu adalah kera. Hari berganti malam kembali, dan keesokan paginya, ia terbangun dan kaget ngeliat kudanya yang telah dibunuh. Lalu tiba-tiba, ya, rupanya orang-orang aborigin telah mengintainya. Kamera kemudian bergeser di sebuah gua tempat Arthur berada. Charlie telah diselamatkan olehnya dan sekarang sedang dirawat intensif oleh seorang wanita, sisa geng Burns. Arthur menetap di sana dengan beberapa orang sisa gengnya, yang salah satunya bernama Samuel, pria kemarin yang menembak pecah kepala aborigin. Samuel berkarakter bengis dan tidak bermoral, dan Charlie sangat membencinya. Arthur juga menunggu dan berjaga-jaga di sekelilingnya, layak sosok abang yang sayugia menjaga adiknya. Lalu di keesokan sorenya, barulah Charlie mulai siuman dan agak baikan. Look who's raised himself from the dead. No, Samuel's the thing I relished the most while I was away. Not having to see your fucking face all the time. So a bit of respect. I might just have to shoot you. Fuck! That hurt! Akhirnya Charlie berhasil nemuin Arthur di pegunungan bersama sisa gengnya. Pertemuan mereka hening, penuh ketegangan. Arthur sebenarnya nyadar kenapa Charlie datang, tapi anehnya Arthur nggak marah. Dia malah nyambut Charlie kayak saudara yang balik pulang. I know why you've come back, Charlie. You're my brother, Charlie. We are a family. All of us. Left Mikey alone. You met a girl? Mikey met a girl. Hi. Mikey met a girl. Arthur ngajak Charlie ngobrol panjang tentang keluarga, tentang dunia, tentang kebebasan. Dia kayak udah siap mati. Tapi bukan karena nyerah, tapi lebih kayak karena sadar semua orang pada akhirnya bakal meninggal. Malam itu juga sebenarnya Charlie hendak mendorong jatuh Arthur. Namun entah mengapa, ia mengurungkan niatnya. Kini hanya tersisa 5 hari lagi sebelum Mikey dieksekusi. Kediaman Stanley pada saat itu didatangi Pak Wali Kota. Pak Wali telah diinfokan oleh opsir bawahan Stanley bahwa Kapten Stanley dikabarkan telah membebaskan satu anggota geng Burns yang tak lain adalah Charlie. Di sini Stanley berusaha menjelaskan pucuk perkara semuanya, yang dimana Mikey hanyalah bocah ingusan yang pada dasarnya nggak tahu apa-apa, tapi dia kejebak karena terlahir dalam keluarga Burns. Charlie juga nggak usah ditakutkan menghilang, karena ia pasti akan kembali untuk membebaskan adiknya Mikey. Namun tetap saja, Pak Wali menyalahkan Stanley yang telah membuat kesepakatan dengan Charlie. Dan pada akhirnya,
Pak Wali mendesak Stanley untuk mencambuk Mikey 100 kali langsung esok harinya. Setelah pertemuan itu, Stanley segera ke kota untuk ngeliat kondisi Mikey, yang dimana pada saat yang bersamaan, Mikey sedang diintimidasi oleh para opsir penjaga. Melihat hal itu, Stanley segera mengusir bekicot-bekicot itu yang telah membocorkan amanahnya kemarin kepada Pak Wali dan juga warga-warga. Hari kembali berganti dan sekarang hanya tersisa 4 day lagi sebelum eksekusi tiba. Di pagi buta, para penduduk udah muak sama kekejaman geng Burns. Mereka berdemo dan menuntut balas dendam terhadap keluarga Hopkins dari kejahatan geng Burns. Meskipun Stanley berwatak keras, tapi ia masih pengen ngejalanin hukum dengan beradab dan memintai masyarakat untuk menunggu beberapa hari lagi sekembalinya Charlie. Tapi penduduk udah gak sabar. Mereka haus balas dendam. Bring him out, Stanley. First person who lays hands on Mike Burns. Are you going to shoot your wife as well, Captain? What if it had been me? Stanley nggak bisa ngehadapin warga yang didukung oleh Pak Wali dan juga istrinya sendiri berada di pihak massa. Mikey akhirnya digeret keluar buat dihukum cambuk di depan semua pemirsa. Si bocah malang jadi sasaran kemarahan massa. Mereka nggak peduli kalau dia cuma anak lugu yang kebawa dosa keluarga. Adegan ini sangat sadis dan menyedihkan. Tubuh kurus anak muda itu dicambuk berulang kali hingga mencapai target 100 kali. Kulitnya koyak, darahnya netes, sementara orang-orang nonton kayak pesta. Sementara di sisi pegunungan, Arthur dan Charlie masih mendekam di sana dalam keheningan yang nyata. Mereka belum tahu kabar cambukan Mikey, setidaknya belum. Stanley sangat-sangat tertekan. Ia tahu keputusan ini bakal membawa malapetaka. Pada sore harinya, Mikey nampak diobati oleh dokter di sana dan ia tak sadarkan diri. Sedangkan Stanley yang berada di rumahnya mulai menutup rapat semua pintu-pintu dan mengintip dari satu papan saja. Seolah-olah ia tahu bahaya akan segera tiba. Di sisi lain di gurun yang gersang, beberapa opsir kepolisian sedang berpatroli di kawasan sana. Aborigin ini lalu memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa di arah sana terdapat asap pekat yang mungkin saja itu suku aborigin lainnya. Mereka pun segera ke arah asap itu. Kamera beralih ke bawah kaki bukit yang memperlihatkan satu adegan brutal. Para opsir kepolisian ngebantai penduduk aborigin tanpa ampun sesuai arahan wali kota. Setelah itu mereka merayakan sekaligus bermalam di Barjalon Lamb. Lalu keesokan harinya, Arthur dan seorang rekannya turun dari persembunyian dan segera ke Barjalon. Seorang polisi di sana terbangun dari tidurnya dan hendak kencing. Lalu tiba-tiba Arthur menyergapnya. Polisi itu kepanikan dan berusaha menjelaskan kalau Charlie sudah bersekongkol dengan Stanley. Arthur nggak menggubrisnya dan polisi itu akhirnya dihabisi. Sedangkan di markas Arthur, Charlie dan Samuel yang ketiduran rupanya telah disergap dan dijerat oleh pemburu kepala yaitu si Jelon. Yang rupa-rupanya jerat-menjerat adalah keahliannya. And it appears that you are singularly bereft in any talents whatsoever, Mr. Burns. Lalu tiba-tiba Arthur kembali dan langsung menembaknya. Sun, moon, star. This may hurt. Saat itulah Charlie baru memberitahukan Arthur kalau Mikey sedang disekap di kepolisian dan hari ini adalah hari terakhirnya sebelum dieksekusi. Charlie, Arthur, dan yang lainnya pun segera menuju ke kota. Lalu di keesokan harinya, Arthur, Samuel, dan Mikey nyamar menjadi kepolisian. Sedangkan seorang rekannya yang berkulit hitam dijadikan sebagai sandera, yang seolah-olah itu suku aborigin. Orang-orang hanya mendengar kebusukan keluarga Burns, tapi mereka pada dasarnya tidak mengenal orangnya.
Dengan begitu, sangat mudah bagi Arthur untuk memasuki kota. Setelah itu, mereka mendobrak kantor polisi. Charlie segera menyelamatkan Mikey, dan sisanya Arthur dan Samuel yang akan mengurusnya. We're going visiting. Charlie duduk di bawah pohon meratapi kepergian adiknya, yang rupa-rupanya Mikey tidak bisa lagi bertahan dan ia mati di pangkuan Charlie. Film masuk ke babak pamungkas, yang dimana saat Natal, Martha dan Stanley lagi berusaha bikin perayaan kecil di rumahnya. Lalu tiba-tiba Arthur dan Samuel nyelonong masuk. Adegan ini gila. Arthur dengan tenangnya ngacak-ngacak rumah Stanley. Dia pamerin kekuasaan, bikin teror ke Martha, bahkan ancam bakal perkosa. Dunia beradab yang coba dibangun Stanley hancur seketika. Charlie sudah ada di sana, diem, bingung harus milih apa. Satu sisi, Arthur itu abang kandungnya. Sisi lain, Arthur udah jadi monster yang kelewat batas. Dan pada puncaknya, Mikey's dead. Arthur ditembak. Charlie nyelamatin Martha dari ancaman, lalu ngeliatin Stanley. Gak ada kata-kata, cuma tatapan kosong. Dia sadar, proposisi iblis yang dikasih di awal udah selesai. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Film berakhir dengan Charlie yang keluar rumah, mengikuti jejak darah abangnya. Mereka berdua duduk di sana, menatap matahari tenggelam seperti gak terjadi apa-apa. Dan Arthur sedikit pun gak berusaha membalaskan adiknya. Dan pada akhirnya, Mikey mati, Arthur mati, dan Charlie sendiri udah bukan manusia utuh lagi. The Proposition 2005 udah selesai, tapi bekasnya kayak luka terbuka di dada kita. Film ini menurut Siput bukanlah film aksi biasa. Ini lebih kayak puisi gelap tentang hukum, keluarga, dan barbarisme. Semua karakternya abu-abu. Stanley yang pengen beradab tapi akhirnya tunduk pada kekerasan, Arthur yang kejam tapi penuh filosofi, dan Charlie yang dipaksa milih antara keluarga dan moral. Di gurun ini keadilan hanyalah ilusi. Nggak ada benar, nggak ada salah. Yang ada cuma siapa yang masih berdiri setelah darah berhenti. The Proposition bukan sekadar cerita tentang pilihan, tapi tentang harga yang harus dibayar setiap kali manusia percaya bahwa kekerasan bisa jadi jalan keluar. Karena di tanah yang kering ini, bahkan kemenangan pun rasanya sama pahit dengan kekalahan. Ceritanya sudah selesai, sementara hujan di luar seakan menjadi penanda akhirnya pertemuan kita. Tenanglah, pejamkan mata, dan biarkan malam menjaga mimpimu. Kita akan bertemu lagi di cerita lain.